Nah, di video kali ini gue bakalan jelasin ya kenapa saat ini ya, per saat ini kita sudah mendapati konfirmasi bahwa kemungkinan Bitcoin akan menuju ke level 35.000. Kita akan lihat dari segi weekly, kita akan lihat dari daily maupun time frame per jamnya juga ya. Dan kita akan lihat teman-teman ya, apa yang akan menginvalidasi bahwa skenario ke level 35.000 ini akan ya at least berkurang gitu ya, tidak menjadi 60% lagi ya. Kalau saat ini sih menurut gue masih 60%. Kita akan lihat level-level kritikal yang perlu diwaspadain. Gue sebenarnya udah update juga ini melalui grup teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan ya, kemarin di video yang lalu gue ada sempet jelasin juga ya, bahwa kalau misalkan kita bakalan nyentuh ke level resist lagi teman-teman ya, yang pada saat itu ya, ketika kita ubah ke time frame pendek. Nah, pada saat ini kalau misalkan kita bisa tembus aja ke level 36, ini akan meningkatkan probabilitas bullish kembali memegang kontrol teman-teman ya. Jadi setelah kita ke 36, and then kita dibawa lagi menuju new highs teman-teman ya, ke level 31.500. Ini adalah level tertinggi Bitcoin selama 6-7 bulan belakangan ini. Jadi selama 6 bulan belakangan ini kita belum pernah sentuh level 31.500. Jadi welcome new ATH di tahun ini untuk Bitcoin ya. Sebelumnya ini kita ada di level 30.900 sampai 31.000. Jadi itu adalah salah satu good news untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan kalian butuh signal atau outlook seperti ini akan gue update tiap hari melalui grup VIP ini, dan kalian bisa join ini gratis ya. Gue update secara real time di luar dari gue upload video. Nah, syaratnya gampang banget. Kalian cukup tinggal daftar exchange OKX ini aja ya. Di exchange OKX ini ya, kalian bisa mengatur atau mengelola semua portofolio kalian di dalam satu dompet aja, meskipun banyak jaringan blockchain yang berbeda-beda. Terus dari segi technical indikator dan lain-lain ini udah paling lengkap banget ya, selain dari biayanya yang juga sangat rendah ya. Dan otomatis ya, kalian pasti akan langsung masuk ke dalam persyaratan untuk bisa masuk ke grup VIP gua. Dan sekali lagi kalian bisa tinggal daftar aja, mau link di deskripsi, dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi dengan adanya Bitcoin kembali breakout dan menuju new highs teman, itu adalah salah satu good news ya. Jadi untuk sedikit overview aja ya, di skenario yang sebelumnya di mana kita ya mengalami falling wedge atau descending channel ini ya, sama seperti ini. Ini bedanya ini agak lama aja ya. Ini kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Kalau ini kan bentar nih. Ini dari 17 Februari sampai 11 Maret, jadi hampir sebulan. Kalau yang satu ini dari 16 April sampai 21 Juni, jadi sekitar 2 bulan. Baru akhirnya kita breakout ya, sama-sama breakout, sebelumnya juga breakout di sini. Yang saat ini sekarang juga breakout gitu. Cuman ya sekali lagi ya, yang gue katakan menurut gue ya, breakout ini bukan menuju ke wave 5 gitu ya. Karena memang dari Elliott Wave sendiri ya, yang sebelumnya koreksi keempat ini kan nggak boleh nyentuh resist yang ada di nomor 1 ini ya. Jadi ini kan pump yang ke-1, and then koreksi 2, pump yang ketiga, and then ini yang keempat. Nah, 4 ini udah overlap ke-1 ya. Jadi meskipun kita lanjut menuju ke wave 5 ya, ini sebenarnya nggak bisa dibilang wave 5 juga ya. Dan nggak bisa dibilang teori Elliott Wave juga, karena memang ini udah invalid gitu. Cuman ya memang purely kita breakout aja gitu. Dari descending atau falling channel ini kita breakout sama seperti sebelumnya dan menuju ke new highs. Nah, yang perlu kalian waspadain sebenarnya ya, ini kalau misalnya kita lihat nih sebelumnya, kalian bisa lihat ya, momen dimana kita menuju new highs nih, sama persis nih teman ya. Ini kita cuma sedikit flashback di tanggal 14 Maret ketika kita menuju ke level 26.000. Ini kan level tertingginya Bitcoin ya. Abis itu di sini kita bisa ngeliat nih, Bitcoin terkoreksi. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan koreksinya ini ada di time frame 4 jam. Kalian bisa lihat ini ada satu candle merah ya di tanggal 14 Maret ini. Ya paling dia mentok-mentok ya, koreksinya itu minim banget di sini ya. Dan koreksi ini hanya pure retest dari previous resistance yang di tanggal 16 sampai 20 Februari. Jadi resistance sebelumnya ini kita masuk kembali ke koreksi area tersebut sebelum kita menuju level tertinggi lagi, sebelum kita lanjut pump lagi di situ ya. Dan untuk saat ini kalian perhatikan, ini clearly kalian udah tahu lah supportnya ada di mana gitu ya. Jadi sama teman-teman seperti ini ya. Tadi kan kalian lihat ini time frame 4 jamnya supportnya ini ada di level 24.000 gitu. And then kita naik, abis itu dibikin koreksi lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak sekedar satu candle 4 jam seperti ini ya, abis itu kita langsung naik ya. Tetapi di sini kalian bisa lihat ya, ini berjam-jam teman-teman. Ini langsung ada satu candle clearly ya, di sini kalian bisa lihat lah ya. Kalian bisa lihat satu candle 4 jam ini jauh lebih besar dibandingkan candle-candle tipis 4 jam sebelumnya. Dan itu kita bisa bandingkan juga gitu ya dengan yang saat ini terjadi ya. Jadi yang kita hitung tuh bukan yang candle 4 jam koreksi tipis seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi yang kita hitung tuh ya koreksi yang versi lebih besar seperti ini gitu ya. Jadi bukan koreksi yang tipis-tipis ya untuk 4 jamnya. Jadi ini sama persis teman-teman ya, kita udah terkoreksi kembali ya. Jadi yang momen yang saat ini kita alamin teman-teman ya, kalian mesti tahu ya,
Ini adalah momen yang terjadi di tanggal 14-15 Maret ini gitu ya. Jadi sama-sama koreksinya agak cukup besar dan membutuhkan waktu 1-2 hari sebelum kita menuju new all time high lagi gitu ya. Sama seperti ini juga. Nah, yang perlu diwaspadain itu ya, kalau misalkan kalian perhatikan ya, di lingkaran hijau yang satu ini ya, ini sama-sama kita breakout dan kita koreksi gitu ya, kan sama gitu. Ini juga breakout and then saat ini kita juga mengalami koreksi. Yang perlu agak concern sebenarnya adalah momen di tanggal 16 Maret ya. Terus kita menuju ke tanggal 17-18 Maret ini cepet banget teman ya. Jadi itu kita cuman koreksinya tuh bener-bener cuman sehari doang, and then di hari berikutnya kita langsung naik. Dan saat ini ya di tanggal 23 ini kita udah memasuki tanggal 26 ya. Jadi udah sekitar 3 hari ya, dan kita belum menuju new all time high gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang cukup bikin concern juga ya. Meskipun menurut gua sampai saat ini probabilitas bullish masih bull yang cenderung 60% memegang kontrol, dan ada chance menurut gua 60% kita bisa break dari 31.5 dan menuju ke level 35.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi sama teman-teman mengulangi sama seperti wave sebelumnya. Di sini ya kita koreksi and then kita menuju new highs lagi gitu ya. Sama lah seperti ini ya, kita koreksi and then kita kemungkinan ya menuju new high lagi, dan itu patokannya ada di level 35.000. Kenapa 35.000 ya? Ini kita bisa ukur juga dari pump sebelumnya ya. Misalkan ini yang pertama nih teman-teman, kalian bisa lihat ini pump yang pertama, total pump sekitar 51% di sini ya. Setelah 51%, apa yang terjadi ya, kita terkoreksi. Setelah itu apa yang terjadi setelah koreksi ini, kita pump lagi, dan bukan kebetulan atau apa, tetapi pumpnya kurang lebih sekitar 50%-an juga. Dan untuk saat ini ya, dari level koreksi dia, kita ukur lagi pump sekitar 50%, bahkan teman-teman ini targetnya bisa sampai menuju ke level 37.6 gitu ya. Jadi sebenarnya 35.000 ini sangat amat memungkinkan gitu untuk Bitcoin ya, bukan mustahil ya. Itu jarak yang sangat-sangat gampang banget gitu buat Bitcoin. Yang bikin concern cuma satu ya, apa yang harus kalian perhatikan di sini ya. Ini kan kalian tahu ya bahwa koreksi di lingkaran hijau ini yang satu ini ya, dia kan mentok-mentok itu cuman nge-retest dari time frame 4 jam yang ada di tanggal 14 Maret ini. Jadi dia koreksi mentok-mentok dari time frame candle 4 jam yang sebelumnya gitu ya. Jadi sama juga seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa ini ya koreksinya itu mentok-mentok ya, itu ada di tanggal 22 Juni aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita turun di bawah dari tanggal 22 Juni ini, kenapa di tanggal 22 Juni ini salah satu level support yang penting banget, karena balik lagi di tanggal 27 April sampai di tanggal 6 Mei. Kalian perhatikan ini adalah resist terkuat teman-teman ya, resist terkuat, area supply terkuat, dan saat ini kita harus nge-retest area tersebut menjadi level support terkuat gitu. Kita nggak boleh turun di bawah level tersebut. Jadi ini yang benar-benar harus diwaspadain teman-teman ya. Kalian perhatikan kotak merah yang satu ini. Jadi sama seperti skenario sebelumnya, untuk ini bisa menjadi koreksi yang sehat ya, kita nggak boleh turun di bawah level 29.6 ini teman-teman ya. Momen di mana kita turun di bawah 29.6, let's say kita balik lagi ke level 29.000. Ini menurut gua akan mengurangi chance untuk bullish teman-teman ya. Apalagi saat ini kita udah 3 hari nih ya hitungannya ya. Jadi dari tanggal 23, dari tanggal all time high kita sampai saat ini, kita belum menuju new highs lagi gitu. Kita masih nge-stuck aja nih di level 30.000 nih koreksinya ya. Sementara kan di periode-periode sebelumnya kita cuma koreksi dikit, habis itu nggak selang 1-2 hari kita udah menuju new all time high. Jadi yang perlu agak concern ya itu doang gitu ya. Meskipun saat ini chance-nya masih tetap bullish ya, untuk saran gue ya kalau misalkan pengen ngolong ya, support yang benar-benar kuat itu ada di level 29.6. Ini untuk SL-nya gitu. Kalau misalnya kita drop di bawah ini kalian wajib hati-hati. Menurut gua udah sekitar 50-50 gitu. Udah nggak bullish lagi yang memegang kontrol, tetapi udah bearish melawan bullish gitu ya. Udah 50-50. Dan momen dimana bearish memegang kontrol itu kalau misalnya kita dump sampai ke level 28.2. Nah, itu kalian wajib hati-hati kalau misalnya kita tiba-tiba udah koreksinya lebay banget sampai ke level 28.2 ini. Karena ya kalian clearly bisa lihat gitu ya, bahkan di periode breakout sebelumnya ya, ini koreksinya bener-bener minim banget gitu ya. Ini bahkan 0.382 aja nggak sampai teman-teman ya. Ini tipis-tipis lah ya, ada di level Fibo 0.382 ini. Dan kalau misalkan kita sampai, let's say teman-teman ya, koreksinya sampai ke level 50% ini kan udah parah banget gitu ya, koreksinya lebay banget ya. Paling yang mentok-mentok tuh ya 0.236 ini, sampai 0.382 gitu. Itu udah bener-bener mentok banget ya. 0.382 itu udah bener-bener di perbatasan banget, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita drop di bawah level 29.6 ini, menurut gua bullish kekurangan chance sekitar 10% menjadi kembali 50-50. Dan kalau misalnya kita drop sampai ke level 28.2, ini bearish yang kembali memegang kontrol. Dan untuk saat ini
Masih bullish selama kita ada di atas level 29,6. Jadi itu adalah outlook dari gue sendiri gitu ya. Jadi ya so far memang masih cukup oke termennya, yang concern sedikit sih itu aja gitu. Sebenarnya sisanya udah nggak ada gitu ya. Karena ini udah memasuki hari ketiga, udah hari keempat. Kalau misalkan sampai 2 hari lagi kita masih nggak pump, itu ya kalian harus waspada lah gitu ya. Jadi ya bisa jadi ini ya pure pump yang kita alamin itu hanya bisa dibikin untuk fake out kembali ke bawah gitu ya. Itu yang sebenarnya ya agak ditakutin gitu ya sebenarnya, kalau misalkan dalam 1-2 hari lagi kita nggak menuju new all time high. Ya paling itu aja teman sih ya, apa yang pengen gua sampaikan buat kalian. Ini bener-bener penting banget ya. Jadi jangan terlalu senang dulu gitu ya untuk bullish ya, karena sampai saat ini udah memasuki hari ketiga kita belum menuju new all time high. Untuk ngelong bisa, tetapi SL ada di level 29,6. Tapi ya kalian wajib waspada dengan level 29,6 tersebut. Jadi sekali lagi kita tidak menutup pintu bullish ya, karena memang untuk saat ini memang bull yang menurut gua saat ini kembali memegang kontrol market. Tetapi ya jangan menutup juga ada kemungkinan fake out bisa terjadi pada Bitcoin ya. Ya kita bisa aja jatuh ke probabilitas yang lebih kecil ya, yang 40%. Apalagi kalau misalnya Bitcoin sampai drop di bawah level 29,6 ini. Paling itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.